Anda semua, kita ketemu lagi ya. Seperti janji kami tadi pagi, kita akan ngobrolin. Ini salah satu saya kira isu yang paling hangat karena ternyata sebenarnya ya koalisi partai pemerintah itu nggak kompak-kompak amat lah. Ketika kepentingannya berbeda, mereka itu juga nggak bersatu dan kalau perlu bergabung dengan oposisi. Dan sebenarnya itu sudah mulai ditunjukkan oleh Nasdem yang mau bergabung dengan PKS dan Demokrat. Tapi sekarang yang lebih menarik, Bung Rocky, ternyata bukan hanya Nasdem sekarang, tapi juga Golkar, P3, PKB, PAN dan sebagainya itu bergabung dengan oposisi, tapi menghadapi PDIP sekarang dalam isu proporsional tertutup dan terbuka itu. Saya kira sejak 2 bulan lalu seluruh aparat tempur partai-partai udah siap tuh. Jadi calonnya itu calegnya udah siap-siap amunisi, relawan segala macam. Kalau tiba-tiba mereka nggak bisa tampil, itu artinya dia kehilangan kesempatan untuk menunjukkan dirinya itu pada publik kan. Nah itu sebetulnya buruknya sikap PDIP itu, yaitu karena PDIP kekurangan calon yang bisa ditampilkan, maka dipaksalah supaya nyoblos partainya aja. Sementara partai-partai yang lain memang ada kaderisasi tuh. Jadi kalau PDIP bilang nyoblos partai aja, apapun alasan dibalik itu yang diungkapkan oleh Hasto segala macam argumen dia, orang tetap tahu bahwa itu karena PDIP takut bersaing dengan tokoh-tokoh di partai lain yang memang siap sedia berdebat dengan PDIP di dalam kampanye nanti itu. Jadi di situ sebetulnya. Jadi sayang sekali PDIP mempertunjukkan kelemahannya itu, apa namanya, jendela kelemahannya, windows of vulnerability. Jadi sebetulnya PDIP terlalu cepat membuat orang menganggap kalau begitu PDIP memang penakut dong. Itu berarti PDIP survei internalnya juga buruk tuh. Nah kalau survei internalnya buruk, dia akan atasi dengan kalau begitu jangan diperlihatkan calon-calon buruk itu, mending nyoblos partai aja. Tapi sebaliknya juga orang menduga bahwa ada calon-calon buruk yang memang kalau dipasang di surat suara justru menjebloskan PDIP. Dan calon-calon yang bermasalah ini yang kebanyakan koruptor sebetulnya atau namanya ada di situ tapi belum ditangkap KPK, kita mesti menduga buruk. Karena kan koruptor PDIP banyak juga tuh yang sampai sekarang masih kabur tuh. Nah itu yang justru orang anggap berarti mau meloloskan mereka yang berprestasi buruk tuh. Jadi lepas dari kontroversi kita hanya bisa menduga dua soal itu. Atau memang nggak ada kader, atau ada kader tapi buruk karena itu mau diselundupkan. Jadi kira-kira itu. Itu yang membuat 8 partai itu tiba-tiba bersahabat. Kan sebetulnya palsu juga persahabatan mereka kan. Dalam soal ini mereka merasa oke, kami jangan diganggu tuh. Pada soal lain semuanya nyatu untuk mengiyakan Omnibus Law. Kan kalau kita terlalu cemen lah kalau kita ngomong, oh rupanya selama penerapan sistem proporsional terbuka itu Hasto Kristianto sebagai sekjen nggak pernah terpilih gitu ya, walaupun nyalek kan, masa urusannya Hasto dibawa-bawa ke urusan PDI kan pasti tidak itu, karena seperti dikatakan oleh Hasto kan bahwa itu berhasilnya dari salah satunya disertasinya dari Pramono Anung kan. Pada waktu itu Pramono Anung di Unpad ya, seingat saya dia promosi doktor juga membahas sistem pemilu ini, dan salah satunya itu adalah politik uang yang disoroti. Dan tapi datanya ini menurut saya yang disampaikan oleh Hasto mengutip dari disertasi Pramono agak fantastis, karena kata dia ada yang bisa menghabiskan 5 sampai 100 miliar. Apa iya orang untuk bertarung menjadi kursi di DPR sampai 100 miliar gitu, ngapain aja? Mungkin kayak Ganjar gitu. Kalau saya membayangkan kayak Ganjar yang bagi-bagi sembako di seluruh Indonesia, kan enggak, kan dapilnya kan terbatas gitu. Iya, kalau yang ngomong bukan PDIP mungkin masuk akal tuh, karena yang disertasinya adalah disertasi akademis dengan kualifikasi yang variabelnya lain itu. Kalau Hasto yang ucapin itu artinya suara politik PDIP, bukan suara disertasinya Pramono Anung, bukan referensi bagi PDIP untuk cari alasan. Jadi itu yang berbasis pada apa namanya, sistem karena semua yang ingin nggak punya kapasitas partainya itu juga lebih berbahaya sebetulnya tuh. Jadi money politics internal justru lebih membahayakan demokrasi. Nah kalau ada tesis disertasi semacam itu, batal dong argumennya Hasto. Karena disertasi itu justru membatalkan disertasi dari Pramono Anung. Ya itu bahayanya kalau sekedar ngutip-ngutip hasil disertasi dan nggak mau bikin perbandingan secara hipotetik.
Ya, ya, ya. Oke, tapi artinya gini lah, ini kan bagaimanapun ini sekarang bolanya bergulir di Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya kira kalau lihat kemudian tekanan-tekanan partai politik seperti itu, meskipun mereka menyatakan bahwa mereka inginnya jadi pihak yang terkait dalam gugatan itu, tapi saya kira pasti hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi juga akan terpengaruh lah soal itu. Dan kita perkirakan kelihatannya bahkan batal ini ya, Bung Rocky ya. Saya kira akan batal. Ini partai loh yang udah main. Walaupun kita juga jengkel partai-partai ini bagian ini aja yang dia pikirin. Tetapi itu tekanan politik ke Mahkamah Konstitusi bisa sangat serius kalau 8 partai mengepung PDIP itu. Dan itu permulaan dari krisis politik. Ya, dan itu mengancam Presiden Jokowi itu. Kalau konstitusi, kalau Mahkamah Konstitusi ngotot, itu artinya sepanjang tahun pemilu akan diganggu terus proses pemilu itu, karena dianggap ya udah nggak usah ada pemilu, PDIP udah pasti dimenangkan lagi. Jadi di belakang layar orang udah tahu begitu PDIP yang nyodorin konsep itu artinya PDIP udah hitung bahwa dia akan menang. Itu artinya dia udah dapat sinyal dari Jokowi, dan itu 8 partai ini merasa bahwa Jokowi main mata di belakang panggung ya dengan PDIP melalui sistem tertutup, dimaksudkan supaya PDIP jangan berkelahi lagi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kira-kira mau kirim sinyal itu, karena itu Mahkamah Konstitusi udah hampir mirip dengan suara presiden sekarang, karena ya, ikatan-ikatan semenda itu dalam perkawinan. Ya, ya, ya. Oke, jadi ini kan nanti kalau saya kira hakim Mahkamah Konstitusi juga mereka berkaca pada kasus hakim Mahkamah Konstitusi yang lain, Aswanto, yang dicopot hakim Mahkamah Konstitusi dengan alasan menganulir keputusan-keputusan dari DPR. Nah, sekarang ini kan DPR-nya ada 8 partai, jadi saya kira ya saya sepakat dengan Anda, ini pasti MK akan menolak gugatan ini. Gitu. Ya, itu secara normatif saya ingin MK menghitung MK mesti menolak. Tapi sebenarnya saya ingin MK mengiyakan supaya jadi perang bubat aja kan sebetulnya. Supaya betul-betul jadi krisis. MK kalau MK bilang enggak. Jadi kita dorong MK untuk bilang iya, itu hal yang masuk akal. Hanya nyoblos partai supaya terjadi perang beneran itu kan. Kita kan ingin nonton perang sekarang, bukan ingin nonton perdamaian. Dan itu yang membuat kita bahagia, karena krisis politik makin lama makin tajam. Tentu kita sudah tahu bahwa oke, sebaiknya nggak begitu, tetapi di dalam politik kita ingin juga ada bagian yang betul-betul merangsang kemarahan rakyat. Kira-kira itu tuh. Jadi kita provokasi aja rakyat sekarang supaya merasa terhina tuh. Dan karena itu kita provokasi juga Mahkamah Konstitusi supaya udah iyain aja tuh konsep PDIP. Ya, kita tentu tidak ingin kalau bangsa ini hancur ya. Kita komitmen kita jelas kalau soal itu ya, Bung Rocky ya. Iya. Ya. Oke, Bung Rocky ini tapi kan gini, yang saya tadi sampaikan sejak awal, ternyata sebenarnya koalisi pemerintah ini nggak sesolid seperti yang kita bayangkan kan gitu ya. Kalau jelas tadi dalam kasus Pilpres sudah ada yang mulai Nasdem, sekarang dalam soal ini mereka kompak dan sebagainya. Dan saya kira nanti akan banyak sekali beberapa hal lain mendekati Pilpres 2024, banyak sekali kepentingan-kepentingan yang akan berbeda gitu. Ya, kita udah percakapkan, kita udah prediksi beberapa waktu lalu soal krisis sebetulnya di dalam kabinet itu udah jadi krisis gitu, dan orang nggak peduli lagi mau ditegur Jokowi kayak mau dibecas macam, dia udah nggak peduli kan. Karena tahun politik udah di depan mata dan orang justru bersiap, terutama kader-kader Golkar, Demokrat, Nasdem sendiri bersiap untuk merayakan kemenangan. Jadi kalau orang udah bersiap merayakan kemenangan, seluruh investasi udah jalan, tiba-tiba mau dibatalkan oleh PDIP, kan itu ngaconya di situ kan. Jadi sebetulnya dari awal partai-partai ini tahu bahwa PDIP akan mereka kalahkan. Nah, PDIP fight back dengan cara yang konyol. Nah, itu membuat ulat bersekutu jadi ular semua tuh. Kan tadinya tuh ulat semua nih partai-partai kan. 8 ulat berkumpul bisa jadi ular. Dan yang menarik ini, yang inisiatornya adalah Erlangga Hartarto. Itu kan yang sangat menarik kan. Ya, kita tahu Golkar dan PDIP juga lagi bermusuhan habis-habisan kan. Dan
Jadi tema-tema politik hari ini kita mesti bayangkan bagian dari yang kita sering sebut the beginning of the end. Awal dari kekacauan sebetulnya, atau awal dari sesuatu yang sedang berakhir. Jadi betul kita dengan mudah prediksi bahwa nanti tuh akan ada masalah-masalah lain tuh. Dan saya duga juga soal Perpu penundaan pemilu udah digodok tuh diam-diam tuh. Dan pasti negara udah menyogok ahli-ahli hukum tata negara yang bisa disogok supaya mulai memikirkan rancangan Perpu tentang penundaan pemilu. Kalau soal Perpu Omnibus Law ini udah jelas akan dibela oleh pakar-pakar ini nih, dan pakar-pakar yang sama akan digaji oleh kekuasaan untuk mulai memikirkan draft awal dari undang-undang penundaan pemilu. Itu gampang lah kita prediksi begitu. Karena ini satu paket yang hendak dipastikan oleh Presiden Jokowi dan gengnya itu, bahwa Jokowi tetap harus punya grip pada politik sebelum dia punya kader yang akan menyelamatkan dia nanti itu. Jadi itu aja. Isunya cuma itu. Jokowi cemas saja bahwa dia akan dipersoalkan. Ya, dan di situ kemungkinan juga akan muncul kejutan. Misalnya katakanlah ternyata posisinya PDIP bersama dengan siapa, berkoalisi dengan siapa akan menentang itu. Misalnya begitu kan? Nah, itu yang terjadi juga. Jadi betul yang kita sebut perang bubat ini apa istilahnya, perang bubat aja tuh. Iya. Betul-betul perang yang nggak ada alasan untuk perang tapi harus terjadi. Jadi kekacauan demi kekacauan akan diproduksi oleh istana sendiri. Nah, kalau kita balik pada tesis awal itu, selama Pak Jokowi tidak legah untuk turun panggung, selama itu kumpulan orang-orang yang tamak ini akan mendorong Jokowi terus untuk berkuasa. Nah, di situ kapasitas partai-partai lain untuk membayangkan pemilu di mana mereka bisa menghasilkan keuntungan dengan kader-kader yang bermutu itu hilang akhirnya tuh. Nah, itu mereka fight back sekarang tuh. Walaupun ini sebetulnya yang ada urusan dengan etika politik, ini kepentingan politik real aja di antara mereka tuh. Ya. Kan tadinya sangat sulit kita membayangkan begitu ada AHY, ada Presiden PKS Saihu bergandengan tangan dengan Zulkifli Hasan, dengan Erlangga Hartarto dalam sebuah isu yang sama gitu kan. Atau tiba-tiba nanti sebaliknya, tiba-tiba PDI bergandengan dengan siapa lagi dengan isu yang berbeda lagi. Saya kira ini menarik ya, dan terus kita dorong terus ya. Semakin banyak aliansi baru, atau ini aliansi ya, bukan koalisi saya kira ya, dalam hal ini aliansi baru dengan berbagai isu yang berbeda-beda, ini semakin menarik gitu. Betul, kepentingan sempit ini yang akan memamerkan Indonesia bahwa Indonesia politiknya betul-betul sempit. Satu isu tiba-tiba bergerombol walaupun sebetulnya di isu yang lain mereka berseberangan, dan demi pragmatisme bergerombol di situ. Jadi ini sebetulnya bukan koalisi atau aliansi, ini gerombolan aja. Oh, gerombolan. Oke. Dan kita senang ada gerombolan semacam ini nih. Karena yang mereka hadapi juga adalah gerombolan versus gerombolan lah. Yes, ya Kak. Silahkan terus bergerombol. Dan membentuk gerombolan-gerombolan baru lagi. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Bagi kita, gerombolan yang utama adalah gerombolan 0%. Ya. Oke, thank you, Bung Rocky. 0%.